Progress Report LOPL. LOPL berdedikasi optimasi kembangkan generasi. Bersama saya, Isnini Intan Fadewi, asisten LOPL 2019, dan partner saya Reski Raffi Fardian dari asisten LOPL angkatan 2018. Oke, halo Kang Reski. Nih, di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang seru nih bersama narasumber kita. Narasumber kita ini alumni Stimlok 2016 ya, Kang Reski? Ya, betul. Selain alumni dari Stimlok juga, beliau ini adalah alumni dari asisten LOPL angkatan 2016. Oh, gitu. Langsung aja kita panggil yuk, Kang Reski. Halo, Kang Adli. Selamat datang di podcast Report LOPL. Ya, halo semua. Halo Reski, halo Intan. Halo Kang Adli. Halo. Langsung aja nih Kang, boleh perkenalan dulu. Nama dan asal dari mana nih? Oke, perkenalkan nama saya Miftah Adli. Biasanya panggilannya Adli ya kalau di kampus nih. Kadang ada juga yang manggil Uda gitu. Karena tau lah kalau asalnya udah ketahuan lah asalnya udah. Kalau udah ngomong asal panggilannya Uda ya dari Sumatera Barat lah. Dari Padang. Iya. Tepatnya di Bukit Tinggi gitu. Oh, di Bukit ya. Ya. Sekarang lagi sibuk apa nih Kang Adli? Ya setelah kemarin ya, kalau kesibukan kali ini sejak kemarin kan baru lulus sidang ya, belum untuk nunggu wisuda sih sekarang kebanyakan. Tapi sambil nunggu wisuda, sambil freelance lah. Ya freelance lah bahasa kerennya. Kalau bahasa jeleknya kerja serabutan lah, ngambil desain kebanyakan. Oh iya. Oh iya. Graphic design. Ya, sama nunggu wisuda juga ya Kang. Ya sambil ini juga, sambil apply buat kerja juga sih. Gimana nih kalau kita flashback dulu Kang ke Oke. zaman dimana Kang Adli masih jadi mahasiswa Stimlok gitu ya. Kangen nggak sih Kang sama masa-masa itu? Aduh, kalau diingat masa-masa itu mah pastilah kangen banget lah. Ya enggak, ya kangen, ya lebih banyak kangen ke teman-temannya lah, suasana pertemanan gitu lah, suasana ya apalagi pas kangen juga suasana kampus belajarnya juga, dan juga kangen juga lah ke pas ngajar gitu jadi asisten lab gitu. Aduh, itu mah kayak udah pengalaman-pengalaman yang momen-momen yang sangat dirindukan sekali sih. Ada nggak pengalaman berharga yang akan dapetin saat kuliah kemarin? Yang bagaimana dulu nih? Ya, apa aja deh, pokoknya yang berharga dari saat kuliah kemarin, mungkin dari saat belajar atau banyak sih, tapi yang terkhusus ya kalau yang baru-baru ini sih setelah lulus ini yang momen-momen yang paling berharga itu ya di lab juga sih sebenarnya, karena di lab juga Akang dan teman-teman 16 ya pernah ikutan project gitu, yang dimana project bersama Pak Yodi lah. Mungkin Pak Yodi tahu nih, Pak Yodi pasti nonton dong ya. Pasti nonton. Ya project itulah juga di mana momen-momen mengerjain project itu juga yang membantu Akang sih dalam pengerjaan skripsi ini gitu loh, yang kemarin-kemarin yang udah selesai gitu skripsi gitu. Jadi impact-nya dari project itu ya dibilang waktunya time untuk penyelesaian Akang kan sebenarnya untuk kelulusan nggak dihitung telat lah gitu ya, tapi dalam segi ininya worth it lah, dalam segi telat itu gitu. Ya mungkin momen-momen mengerjain project itu gitu. kalau itu Ormawa Kang Adli ikut apa aja nih? Kalau di Ormawa sih, kalau dari mahasiswa pas jadi mahasiswa baru ikut Imagis ya, jadi staff dulu di apa ya namanya, PIK. Ya di staff PIK. Di tahun keduanya naik ke lembaga, ke MPM, jadi ketua komisi 1 legislasi ya. Terus ya di tahun ketiga alhamdulillah dapat amanah jadi ketua MPM. Wow.
ya itu ya hitungnya kalau teman-teman bilang sih jenjang karir di permahasiswaan ya gitu dalam organisasi gitu loh, perormawaan gitu. Tapi ya banyak pengalaman yang tentunya nggak cuma dari organisasi aja sih, dari lab juga tentunya ada. Oke, nih kan sebelum nyinggung ke situ ya ke MPM mungkin menurut Boleh. kan sekarang Akang itu lulusan dari prodi manajemen logistik. Nah menurut Akang Ya. manajemen logistik itu seperti apa sih? Ya kalau untuk yang pas tahun Akang ya, pas baru-baru nih, kalau untuk manajemen logistik mungkin belum banyak yang tahu gitu. Yang menurut Akang ya pas tahun 2016 baru masuk gitu. Itu pun kalau pengen tahu ya sejarahnya manajemen menurut Akang itu manajemen logistik apa, itu pun Akang baru tahunya dari Om gitu, Om Akang di mana ya beliau juga berkecimpung di dunia logistik ya. Nah, kalaupun dari sekarang untuk manajemen logistik sendiri ya bukan hal-hal yang kayak ini lagi sih, nggak diketahui orang sih, pasti banyak orang yang tahu sih manajemen logistik itu apa gitu ya, berkaitan dengan ya kalau tapi umumnya ya pas awal-awal 2016 dulu pas jadi maba Akang ya, pas balik nih tahun pertama nih pulang, manajemen logistik apa yang jadi kamu jadi ini ya, kurir gitu. Oh no, Pak, banyak sekali dong ya. Tolong ya, tidak hanya itu aja kayak di JNE bilangnya gitu. Banyak di gudang lah, di ekspor impor lah banyak gitu, di forwarding. Dan itu ya kalau sekarang sih itu mah manajemen logistik ya nggak perlu jelasin lagi sih kayaknya kayak gitu. Udah, manajemen logistiknya kayak gitu ya, gitu. Namanya juga sebenarnya udah jelas kan manajemen logistik. Iya. Tapi lulusannya nanti jadi manajer kan? Amin. Tapi ya who knows lah, kita berproses dari manajer kan nggak bisa loncat langsung. Iya. Dari yang kecil dulu ya, baru ke yang jenjang lebih tinggi. Oke, sekarang kita balik ke ini Kang, ke tadi kan Akang sempat nyinggung tentang MPM, yaitu Akang jabatannya itu ketua MPM ya. Saya pas masuk pun tahu langsung Kang Adli kan perkenalan saat CSA jadi ketua MPM. Ada. Di sini Ya, Reski. menurut Akang, bukan menurut Akang sih, mungkin gaya kepemimpinan Akang saat menjabat sebagai ketua MPM itu bagaimana sih Kang? Gaya kepemimpinan ya. Kalau Akang sih lebih pengambil dari segi pengambilan keputusan untuk kepemimpinan itu adalah di mana bermusyawarah gitu. Di mana dari hasil musyawarah itu yang menghasilkan mufakatnya itu lebih baik gitu daripada mengambil keputusan yang maksudnya lebih ya bosi gitu, maksudnya ngambilnya lebih sendiri-sendiri gitu, ataupun ya cuma ketua dan sekjen gitu. Kalau di MPM ya wakil ketuanya sekjen gitu. Ya menurut Akang lebih baik kalau menurut Akang ya, kalau dari segi kepemimpinan Akang itu lebih ya merangkul dari teman-temannya untuk ya ngambil keputusan, juga merangkul dari teman-temannya yang bagusnya kayak gimana. Jadi ya berjalannya bersamaan gitu, dari teman-teman ngikut, dari anggota yang ikut yang pengennya kayak gimana, seleksi ya maksudnya hasil keputusan itu ya hasil keputusan yang terbaik dari hasil musyawarah gitu. Oke, tapi pasti ada beberapa anak yang misalkan ibaratnya kontra gitu sama Akang. Nah, menurut kalau dari Akang sendiri tanggapannya gimana Kang? Nah, itu lebih baik kalau cuma ngikut-ngikut aja ya. Kalau ya oke, Kang, ya udah ikut ini Akang aja ya, keputusan Akang aja. Ya. Punya kayak gimana? Hasilnya mufakatnya lebih baik gitu dari hasil musyawarah. Oke. Sekarang pengen nanya sih Kang, kalau suka dukanya tentang saat Akang menjabat jadi ketua MPM, dan mungkin pengalamannya bisa ceritakan sedikit gitu Kang selama jadi ketua. Suka duka ya banyak dukanya sih. Kalau dibilang ya pernah sih beberapa. Kalau sukanya sih dukanya dulu aja ya. Kalau duka mah kebanyakan dari program kerja sih dari MPM sih ya banyak yang udah direncanakan nih gitu ya, maksudnya di planning untuk ya, tapi untuk eksekusinya dan juga ada hal-hal eksternal di luar gitu, maksudnya ada contohnya ada program gitu untuk mencari aspirasi mahasiswa di mana kayak ngumpulin narasumbernya itu ya pihak-pihak kampus gitu, dipertemukan dalam satu ya di mana yang di hall gitu, apa yang di atas lupa deh namanya. Udah lama gak kampus nih. Apa ya? WK.
aula ya, yang aula di atas ya. Ya, Auditori. aula. Sana ya rencananya ngumpulin pihak kampus, terus dengan mahasiswa ya mempertemukan ya aspirasinya, bagusnya secara penyampaiannya dengan ya face to face, tapi ya ternyata nggak terlaksana ya. Itu sih salah satunya ya dari beberapa program yang tertunda gitu. Itu aja sih kalau ya kalau suka saya pernah sih ikutan ya membawa MPM gitu ke Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia gitu. Bukan membawa sih, tapi udah sebelumnya udah ikut, dan di tahun sebelumnya udah ikut, dan tahun saya tuh ya ada peningkatan lah di kontribusi dari MPM-nya sendiri untuk Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia jadi Forum MPM-nya se-Indonesia gitu, berkumpul di sana. Oke. Dari situ kan kita tahu sih sebenarnya Kang itu kan event besar ya kan? Ya benar sekali. Nah dari situ apa sih hal yang akan korbankan mungkin dari hal itu sebagai ketua? Saat itu kan pasti sedang kuliah dan juga mungkin sedang ngajar sebagai aspek. Ya, tentunya itu ya mengorbankan hal-hal tersebut ya, udah yang dibilang Rizky ya. Tentunya pasti itu malahan itu untuk pelaksanaannya ya. Selama seminggu ya, malah ya itu nggak kepotong absen, kepotong juga untuk ini ngajar juga gitu. Dan ya kalau potong ngajar tau lah kemana arahnya kan, untuk ya kalau Rizky mah udah tahu lah, teman-teman lab juga tahu lah ya, potongnya apa juga kan. Tapi ya dari segi untuk dari hal tersebut ya pastinya perlu pengorbanan lah untuk mengikuti hal tersebut gitu. Tapi menanggapi hal tersebut Kang, ada gak sih respon dari dosen yang mungkin dosen ada respon negatif gitu dari Akang mengikuti event itu? Sebelumnya untuk mengikuti ini ya sih belum nggak ada ya. Adapun ya malah respon positif sih, banyakan dari kemahasiswaan, dari pihak-pihak dosen juga ada ya, bagus soalnya kan ini juga membawa nama kampus juga ke dalam kancah nasional juga sih. Iya. Seberapa penting sih Kang Adli tuh harus ikut organisasi gitu sehingga Akang tuh harus ngorbanin itu semua gitu? Ada nggak sih benefit yang akan dapetin dari semua itu? Seberapa penting ya? Mungkin itu ini mah udah mendarah daging gitu ya hitungnya mah. Itu mah udah dari kebiasaan juga lah, dari hitungannya dari SMP, SMA ya, sampai kuliah itu mah udah ikutan organisasi juga gitu. Jadi ya itu mah penting. Kalau hal dari segi mengorbankan tersebut ya kita mah tentang hal itu pastinya kita harus memanage juga lah gitu, dari segi ya dari hal yang sacrifice tersebut. Ya kalau apa tadi selain pentingnya ya yang didapatkan ya pastinya banyak pengalaman yang mungkin ya nggak mungkin ya nggak beberapa orang yang seberuntung saya gitu loh untuk bisa mengikuti event tersebut gitu loh. Ya saya beruntung sekali yang mendapatkan pengalaman tersebut gitu. Ya sebenarnya nggak cuma saya aja sih gitu, ada beberapa sih dengan tim juga sih yang berangkatnya 3 orang kalau nggak salah. Oke, itu berarti 3 orang yang beruntung ya kan? Iya, that's 3 orang yang beruntung. Pengalaman berharga. Nah tadi kan tentunya ini ya Kang tentang time management. Menurut Kang, cara bagi waktu kan kita tahu Kang asisten LPL, terus juga MPM sama akademik pastinya. Nah cara bagi waktu Akang gimana sih? Mungkin bisa jadi tips and trick buat kita gitu. Balik lagi ya untuk manage waktu ini, prioritas yang paling pertama itu pastinya kuliah ya. Kenapa kalian kuliah jauh ke Bandung ya, tentunya maksudnya ke Bandung ngapain ya, kuliah dulu gitu. Nantinya prioritas hal yang pertama pastinya kuliah, walaupun nantinya ada organisasi tersebut, ada lab tersebut, nantinya untuk membaginya itu lebih ke skala prioritas gitu loh. Misalkan untuk skala prioritasnya nanti kan ini tergantung nih skala prioritas antara organisasi,
dan lab juga itu naik turun gitu. Misalnya kita ada pentingnya juga di sana, pas di lab kita sedang mungkin ya kita mungkin dalam segi mungkin keorganisasian di lab mungkin sedang nggak penting-pentingnya, mungkin cuma ngajar aja gitu. Ya mungkin bisa di handle dari hal tersebut gitu, ya nge-handle dari skala prioritas aja gitu intinya mah, Reski. Jadi ini ya, L-Blackers bisa dijadiin masukan buat L-Blackers yang sedang menonton sekarang. Jadi cara mengatur waktu versi Kang Adli ini harus memprioritaskan apa yang memang lagi genting-gentingnya gitu ya Kang. Lihat situasi dulu gitu ya. Benar. Mungkin bahas kuliah udah ya Kang Res, di organisasi juga udah. Mungkin ini tentang pengalaman magang nih. Kalau boleh tahu Kang Adli ini magang di mana ya? Untuk magang sih ya kemarin itu di perusahaan logistik juga forwarding di perusahaan BUMN PT Bandagara Reksa, BGR Logistik sih namanya. Kalau bisa di search BGR Logistik aja gitu kalaupun mau pengen tahu. Itu mah di Bandung ya kemarin sih sayangnya untuk magang. Keren. Oke, dari pengalaman magang itu sih Kang pengen nyeritain mungkin ada gak sih perbedaannya mungkin dari dunia perkuliahan yang akan jalani kan dari akademik sama dunia magang atau dunia kerja nantinya gitu Kang? Kalau di bedanya sih ya tentunya dari segi ya maksudnya dari segi kuliah dan magang ya. Di kuliah kita harus mengetahui apa sih dasar-dasarnya, pemahamannya lah gitu. Nah di sini di dunia magang ataupun nantinya ya dunia kerja tentunya ya di mana setidaknya kita udah ada pemahaman itu. Maksudnya kita di dunia magang atau dunia kerja nanti ya kita lebih ke praktisinya gitu, tidak praktisi tersebut, praktek tersebut ya kita harus tahu ya pemahamannya dulu dong ya dari kuliah tersebut yang membedakan hal tersebut. Tapi menurut Akang ada gak sih Kang perbedaan antara teori yang didapetin saat perkuliahan sama praktiknya gitu? Beda, mungkin ada bedanya sih. Ada sih kemarin saya pas di magang ya, kebetulan saya disuruh untuk mengatur untuk tarif pengiriman barang gitu. Nah sebelumnya emang pas kebetulan ya di tahun Akang itu belum mempelajari hal tersebut, tapi setelah mempelajari hal tersebut di tahun tingkat 4 gitu, ternyata ada perbedaannya gitu dari penghitungan dari segi ya dunia kerjanya gitu ataupun dengan teori yang ada di kampus gitu. Jadi teori yang bedanya tersebut ya mungkin ini udah kayak pakemnya dari perusahaan tersebut gitu untuk menghitung tarifnya seperti apa gitu. Nah dari sini tapi bedanya ya mungkin ada tambah-tambahan mungkin ya dari perusahaan kan tentunya nggak cuma menghitung tarif yang tok doang, tentunya dia menghitung untuk keuntungan dong gitu. Kira-kira pelajaran berharga apa sih yang akan ambil saat magang kemarin? Pengalaman yang berharga mungkin lebih pengalaman yang bersama rekan-rekan ya maksudnya di sana ada pembimbingnya gitu ya, terus ada rekan kerjanya gitu, maksudnya rekan kerjanya sendiri ya udah kerja di sana gitu lah, maksudnya pengalaman dari cerita mereka sih yang lebih Kang maksudnya dengar gitu, maksudnya menjadi pengalaman berharga buat Kang, maksudnya ya mereka yang di sana seperti apa pengalaman mereka gitu, itu menjadi pelajaran sendiri buat Akang. Misalnya mereka untuk kerja kayak gimana, maksudnya mereka susahnya kerja kayak gimana gitu loh, maksudnya dalam hal maksudnya susah ya tentunya dia nyari duit juga gitu loh, maksudnya ya. Terus ada juga pengalaman tentang dia dari rekan kerja tersebut buat memenuhi target kayak gimana gitu ya, kayak gitu kayak perusahaan ya, hal-hal tersebut ya pengalaman cerita-cerita dari rekan kerja sih. Tapi untuk pembelajaran dari maksudnya teori-teori yang dari kampus, misalnya pengalaman tersebut ya yang pengaturan tarif itu tadi menjadi pengalaman yang berharga juga sih buat Akang gitu. Nambah wawasan juga ya Kang, jadinya Benar sekali. Kasih juga ya. Gimana sih Kang caranya, mungkin dari L-Blackers gitu ya, juga ada yang ingin
magang di tempat Akang gitu. Gimana sih cara biar bisa magang di sana? Nah, sebelumnya ya untuk teman-teman yang mau magang nih, sebelumnya jangan udah mepet gitu nyari tempat magangnya gitu loh, maksudnya gitu loh. Ya kalau bisa udah tingkat magang nih udah mulai semester 6 ya? Iya, Semester 6 ya? Iya. Ya. Kalau bisa udah mulai dari semester 5 udah cari-cari gitu. Ya kalau mau lagi sebelum-sebelumnya ya semester 3, 4 udah nyari-nyari, walaupun ya setidaknya nyobain magang non SKS coba magang non SKS ya, setidaknya ada pengalaman juga di sana ya, setidaknya kalaupun nggak ada dapat untuk magang yang tetap, yang maksudnya magang wajibnya nanti bisa aja ke magang non SKS tempat magang yang kemarin gitu loh. Nah tapi mending ya maksudnya cari-cari tempat magang itu ya yang lebih menyesuaikan dari dirinya, kita pengennya kayak gimana, apakah kita pengen ke warehouse kayak, atau pengen ke fleet, atau pengen ke ekspor impor, atau pengen ke bidang distribusinya, delivery-nya gimana, itu harus kita sesuaikan nantinya. Terus habis itu ya cari kontak-kontaknya lah, atau channel yang dimana dimana perusahaan ini emang buka lowongan gitu. Maksudnya kalau emang nggak buka lowongan ya kita udah masukin nih, kita nggak tahu gitu, mending kita tanya dulu lewat kontaknya gitu loh ya, apakah di perusahaan ini buka lowongan gitu atau gimana. Biasanya sih via email sih gitu, nanya-nanyain kayak gitu. Iya. Ya tuh, mungkin bisa dijadiin tips and trick yang mau magang. Jadi cari informasi dulu, jangan main kita masukin surat tahu-tahu ditolak ya kan. Ya benar. Begitupun sama survei, itu mungkin survei jadi ada yang tugas integrasi atau gimana mungkin ya. Benar. Oke. Nah, selanjutnya nih kita naik ke atas nih, Kang, semester atas tentang tugas akhir atau TA. Nah, hanya sih Kang, kendala dan perjuangan Akang dalam menyusun TA itu gimana? Bisa ceritakan mungkin? Kendalanya situasi sih sebenarnya. It's Corona time gitu loh. Ya maksudnya kemarin itu sebenarnya menghitung telat, ya kan hitungnya telat dari dimana normalnya kan itu 4 tahun ya. Kan baru kelarnya itu di semester 9 gitu, di Januari. Nah, yang memakan waktu, yang jadi permasalahan di sana adalah situasi di mana awalnya sih sebenarnya kan Akang mengikuti sebuah proyek nih dari dosen, mungkin udah tahu lah dosennya siapa, Pak Tulus ya. Iya. Udah tahu lah semuanya nih Pak Tulus nih. Kebetulan Pak Tulus sih kebetulan punya proyek dan nawarin gitu ke saya. Kebetulan saya juga pas itu juga kepengennya sama Pak Tulus gitu, bimbingnya gitu. Sebelumnya gara-gara apa ya? Sebelumnya sih di proyek integrasi saya sih kebanyakan ketemunya Pak Eka 3 kali malah Pak Eka untuk pembimbingnya gitu loh. Selebihnya ada Bu Ira sama Pak Budi gitu. Terus ya habis ditawarin proyek itu buat skripsi, jadi rencana kan proyek itu harus magang skripsi dulu gitu loh, magang dulu di tempat perusahaannya gitu. Di mana rencananya itu berangkatnya Maret 2020. Nah kebetulan kan Maret 2020 ya Corona baru muncul dan ya keberangkatannya nggak jadi gitu, jadi tertunda gitulah. Awalnya keberangkatannya itu rencananya ke tempatnya di Semarang gitu untuk penelitiannya. Dah nunggu sampai Juni ya, alhamdulillah tempatnya nggak di Semarang lagi sih, tapi dipindah lagi untuk penelitiannya di Jakarta dan Bekasi gitu. Nah kebetulan untuk struggle-nya itu aja sih, situasi dan waktu. Terus makan waktu untuk selama penelitian juga dibantu sih sebenarnya di dalam penelitiannya itu selama 3 bulan kurang lebih, dimana di sana juga ikut dalam proses ya produksinya juga di perusahaannya gitu. Kebetulan perusahaannya ini untuk tempat Akang meneliti itu ada perusahaan startup sih untuk pengolahan limbah menjadi energi listrik gitu, atau energi untuk kebutuhan dapur untuk di kompor gitu.
Nah, setelah itu 3 bulan, ya habis itu untuk 3 bulan selanjutnya ya di-push dong. Udah kelewat dari waktu normal dong ya. Di-push terus tuh ya, alhamdulillah sampai Januari ya di ACC untuk skripsinya untuk sidang ya alhamdulillah gitu. Di akhir Januari untuk sidangnya alhamdulillah selesai. Oke, berarti lebih kendalanya ke ini ya Bang, lebih ke lebih ke situasi kan. Ya kalau dari segi ini ya, kalau segi penulisan sih ya, itu mah kita harus banyak baca aja sebenarnya. Kalau kendala-kendala tersebut gitu. Soalnya kita ya ada nih ya nggak pas juga di saya sih dan juga teman-teman ya pasti ada juga ya proyek integrasi, revisi dan segala macam pastinya bikin ngedown gitu loh. Ya jangan itu bikin ya ngedown sih boleh gitu, tentunya boleh ngedown gitu loh. Tapi ya kalau dibawa berkelanjutan gitu ya nggak kelar dong. Ya makanya kita harus set target gitu loh. Sebenarnya targetnya udah normal dong ya, jadi sesuaiin lagi targetnya yang kemarin jadinya di Januari gitu. Rencana emang Januari gitu. Oke, ya. Seenggaknya lumayan lah ya Kang, udah targetnya kecapai. Sekarang kan sudah lulus, tinggal nunggu ini berarti Kang wisuda ya? Ya benar sekali. Oke. Oke, mungkin Yatan ada nih pertanyaan? Mungkin ini Kang, ada saran gitu, tips dan trik dari Kang Adli buat Lakers yang sedang menonton tentang penyusunan TA gimana nih? Nah kalau penyusunan TA ya kita nggak harus jangan tentuin topik dulu, kita harus cari tempat penelitiannya dulu, di mana tempat penelitian tersebut nantinya yang mengenerate atau ya kita bisa dapatkan apa yang namanya permasalahan gitu ya, di mana permasalahan nanti bisa ya permasalahan ini mau dipecahkan menggunakan metode apa. Nah, itulah nantinya ya bukan nentuin topik dulu ya, maksudnya jangan nentuin metode dulu gitu di awal-awal gitu, harus nentuin permasalahannya dulu, tempatnya objek penelitian di mana dulu, objeknya dulu, objeknya dulu, nanti baru nanti permasalahannya dapat, baru nanti metodenya gitu loh. Ya untuk penulisan nanti ya pasti mengikuti sih nantinya gitu loh. Kita udah proyek integrasi ya pastilah ya, teman-teman udah dibiasakan gitu loh. Berarti apalagi lebih, di lab juga belajar kan gitu. Ya, lebih ke ini ya Kang, kita cari tempatnya dulu baru bisa cari permasalahan. Ya benar. Topik dulu kan nanti bakal nggak tahu kita bakal keterima atau enggak kan gitu. Ya, soalnya kan ini nggak keterima di tempatnya juga. Soalnya juga tergantung pembimbing juga. Ini topiknya udah pernah dibahas gitu. Oh nggak bisa kayak gitu. Jadi ya setidaknya kadang ada juga sih topik yang udah dibahas tapi gara-gara tempatnya unik ya nggak apa-apa jadinya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini kan kita tadi ke pembahasan sebelumnya ya Kang, Akang sempat nyinggung tentang ada juga nyinggung tadi organisasi sama lab dan TA, pasti banyak yang kepo nih. Tapi kita pengen Akang kesibukannya sekarang kegiatan freelance Ya benar sekali. Mungkin ya. Nah, persiapan dari Akang atau mungkin sekarang caranya persiapannya gimana sih Kang? Maksudnya dari freelance itu kegiatan itu atau emang itu udah hobi atau gimana Kang? Oh itu ya, sebenarnya itu udah hobi ya. Sebelumnya pas jadi mahasiswa itu emang juga udah sambilan gitu, nambah jadi duit juga gitu. Ya kebetulan ya intinya mah dari awal-awal mah setidaknya setelah lulus ini harus ada skill yang mungkin nggak cuma kita harapin dari ijazah aja gitu loh. Ya setidaknya kita ya bilangnya ya nggak nganggur-nganggur amat lah gitu loh. Ya, jangan sampai lah dibilang pengangguran banyak acara padahal padahal nggak ngapa-ngapain gitu kan. Setidaknya kita harus menyiapkan ya skill apa gitu. Setidaknya Akang dari freelance Akang sih desain gitu. Soalnya dari sebelumnya udah dari SMP juga udah belajar desain, TMA udah di-import lagi dan ya sampai sekarang udah di-import lagi gitu sampai sekarang. Berarti lebih ke Jadi ini desain gitu ya Kang. Mungkin dari Lakers masih ada yang belum paham nih Kang seputar kegiatan itu gimana sih Kang kegiatannya? Ya contohnya seperti membuat logo, membuat ya ilustrasi untuk clothing atau
banyak lagi sih, kadang-kadang itu mah ya serabutan aja gitu loh sebenarnya gitu loh. Ada untuk poster juga, ada untuk buat pamflet atau apa ya baliho yang gede gitu loh. Tapi itu emang nggak terus menerus ya gitu ya. Jadi ya kalau sekali ada project ya mungkin seminggu 2 minggu ke depan ya nggak ada lagi gitu loh. Nggak terus menerus ya. Tapi untuk ngisi-ngisi kantong aja sih sekarang gitu loh. Tapi bisa jadi samping, Kang, kalau buat ini nanti kalau kamu mungkin udah dapat kerja bisa jadi sampingan gitu, tambahan lagi. Ya bisa sebenarnya. Sekalian ngelanjutin hobi kan. Benar, hobi pekerjaan yang asik gitu. Kalau hobi yang dibayar. Ya benar. Ngomong-ngomong nih kan, di sela kegiatan kakak sekarang ada nggak rencana buat ambil S2? Ya itu mah masih lihat-lihat kesempatan sih sebenarnya, lihat-lihat kesempatan juga untuk pendidikan lebih lanjut gitu ya ke S2. Mantap-mantap juga soalnya awalnya nih kepengennya jika waktu ya lulus kemarin normal ya what if-nya ya kan, what if-nya normal gitu kan, pengennya emang lanjut S2 langsung gitu. Kebetulan udah kalau udah sebelumnya tahu Teh Ciska gitu udah oke-okean gitu bareng-bareng gitu ya ke S2 gitu. Ya, tapi ya berkata lain gitu loh ya, tapi sekarang masih mantau-mantau dulu sambil ya juga cari-cari beasiswa juga gitu untuk S2 tersebut. Kalau semuanya dapat nih Kang, amin ya, aminin aja ya Amplekers kalau semuanya Amin ya. Ya di mana nih Kang? Ambil S2 di mana nih? Ya udah seperti yang udah di oke nama Teh Ciska juga ya di ITB juga gitu. Keren. Tapi kemungkinan ya udah nggak sama lagi ya, mungkin udah oke dulu sama Teh Ciska ya, sama jurusan gitu lah. Mungkin sekarang udah beda pendapat sama Teh Ciska nih. Soalnya udah ngeliat nih sama Teh Ciska ini arah prospeknya dia pengen kemana, ternyata prospeknya Akang pengennya itu di beda jurusan yang lain ternyata gitu lah. Kira-kira rencananya mau ambil jurusan apa nih Kang? Itu ada lanjutan dari ini logistik kita, itu magister logistik terapan gitu di sana di ITB-nya. Oh di ITB ada ya gitu ya? Ada. Kebetulan itu emang dari ITB-nya sih ini program baru ya, studi baru gitu dari jurusannya untuk ngadain magister logistik. Kalau Akang baca-baca ya untuk ininya dari prodinya, terbentuknya prodi magister logistik ini. Ini apa rencananya apa sih yang akan lakuin setelah S2? Kenapa Kang Adri ini kepingin ambil S2? Sebenarnya ya sekarang sih antara 50-50 aja sih sebenarnya, antara pengen S2 juga padahal pengen kerja juga, tapi itu jadinya jadi pilihan sekarang gitu karena kalaupun ngambil kerja pastinya harus nyari tempat kuliah yang nggak ITB dapatnya, karena di ITB harus reguler gitu, maksudnya yang nggak ada yang untuk kelas karyawan gitu intinya mah, yang kelas yang untuk umumnya gitu. Nah kalau misalkan ngambil ITB tentunya pilihan untuk yang kerja pasti hilang dong, maksudnya pilihannya nanti setelah lulus nantinya ya bisa aja sih kerjanya masih freelance lagi, tapi kepengennya ya jangan didesain, maksudnya mau ke yang sesuai dengan pendidikan lah gitu ya, logistik punya kan ya. Kalau pengen banget gitu, tapi ya pengennya juga di ITB gitu, tapi ya dua-duanya itu harus dipilih salah satu jadinya gitu loh. Oh disuruh milih yang mana? Aduh belum bisa nih gitu loh. Tapi kalau dicoba ya, kalau sekarang kalau mau gamble ya masukin kerja juga masukin ke S2 juga, nanti yang lihat mana aja yang lulus yang mana duluan. Kayak gitu. Iya benar ya Kang, semoga sukses buat kedepannya. Ya, nanti ya karena semuanya dua pilihan tersebut ya baik-baik semua gitu loh ya. Benar. Ya kerja baik juga, mau lanjut pendidikan juga baik juga ya. Ya oportunis aja lah gitu, nyoba dulu. Oke, pokoknya apapun yang nantinya dapat gitu Kang, pasti ada manfaatnya ke depannya. Tentunya pasti. Oke, selanjutnya nih Kang,
kan tadi Akang bahas tentang organisasi, kan Akang juga ketua gitu. Dan Ya. sekarang kalau dari tempat freelance Akang ada ini nggak sih kayak komunitas gitu atau sekedar Akang sendiri doang? Ada di komunitas sih, tapi ada juga yang independen juga sih. Oke. Dua-duanya, ada dua-duanya lah. Oke, mungkin dari pengalaman Akang kan yang berorganisasi, cara membangun relasinya itu yang baik gimana sih di tempat freelance Akang ini yang komunitas? Sebenarnya ya jangan malu-malu aja gitu loh. Ya tampil aja gitu, show off aja. Mungkin ya kemungkinan kalau di teman-teman Akang yang lihat Akang sih agak pendiam gitu, padahal ya sebenarnya pribadinya agak show off gitulah sebenarnya gitu loh. Ya kalau pokoknya apalagi show off-nya dengan ya yang diinginkan banget gitu, misalkan ya tadi ingin hobi tadi gitu, desain tadi gitu. Ya yang jangan malu aja ya, cari temen ya SKSD aja kalau belum kenal gitu loh ya. Udah dari mana kayak gitu, kayak gini, udah apa aja portofolionya ya asik gitu loh. Gitu. Show off dengan karya itu pastinya ya Kang. Ya tentunya pastilah, jangan omdo aja lah. Gimana kalau kita flashback lagi nih Kang? Kangen nggak sama laboratorium optimasi dan pemodelan logistik? Wah banget lah tentunya. Kangennya banyak lah di sana. Ngajarnya, momen-momen ngajar, lucu-lucunya momen ngajar lah gitu sama anak praktikan gitu loh. Terus ada momen-momen lucunya sama momen serem sih sama teman-temannya lab gitu ya. Mungkin yang 16 aja yang tahu sih. Pas lagi rapat gitu loh, intinya mah. Di rapat di lab gitu ada sesuatu gitu loh. Gitu. Apa sih suka dukanya saat Kang Adli jadi aslep? Sukanya sih ya mungkin kalau tentunya dari menjadi atlet tentunya kita lebih, bukannya salah satunya tentunya nggak dipungkiri juga kita lebih banyak dikenal gitu, lebih dikenal gitu sama ya sebenarnya hal-hal yang nggak bisa dipungkiri lagi kan itu, soalnya jadi atlet tentunya kita bertemu dengan waktu yang praktikan gitu loh. Terus ya tentunya pembelajaran yang kita lebih tahu duluan gitu loh dari pembelajaran tersebut. Terus kalau dukanya sih sukanya lagi ya ikut ngadain itu seminar yang kemarin ya blockchain, ada kemarin ya, sebelumnya itu ada seminar humanitarian logistik. Ya itu hal yang wow, itu pengalaman banget lah tentunya ngadain event tersebut gitu loh. Kalau dukanya nggak ada dukanya ya, lebih banyak sukanya aja sih sebenarnya sih. Kalau dilihat dukanya, sukanya lebih banyak. Tapi Kang, ya, gitu. pernah gak sih di sama dosen tuh dituntut supaya lebih dari yang lain? Karena kan kamu tuh atlet gitu. Nggak ada sih ya, nggak ada sih. Emang ada ya? Oke, kita Ini ya banyak banget ya pengalaman Kang Adli nih. Ya. Mungkin boleh kasih saran nih Kang buat adik-adik Akang, atau kata-kata penyemangat atau motivasi gitu buat adik-adik Akang yang sedang bertugas menjadi aslep 2018-2019 khususnya. Ya kalau tentunya semangat pastinya, karena situasi ini udah berbeda dengan situasi kita yang dulu gitu loh. Maksudnya di tahun kita masih offline itu, face to face itu kayaknya lebih mudah gitu daripada yang secara daring ya tentunya gitu. Apalagi kalau daring ini banyak aja alasannya gitu. Kalau dari praktikan pastinya tentu ya ini adalah ya sinyal lah gitu loh kan. Nggak ada paket gitu. Ini kalau hidupin video ininya, layarnya nggak pasti nge-lag gitu Kang gitu. Alasan gitu ya. betul banget. Alibi aja sebenarnya, tapi ya padahal ya itulah pokoknya semangat aja dari teman-teman ya sekarang bertugas gitu ya. Manfaatkan ya semua
kesempatan misalnya ikut ada dari Pak Yodi ataupun dari Bu Irang ngadain buka project itu yang bisa dikerjain sama Aslab, lebih baik diikutin gitu. Soalnya di sana pengalaman ya, malahan pengalaman tersebut ya dari Akang aja udah contohnya pengalaman tersebut membantu Akang dari segi knowledge-nya lah, pengetahuannya dari untuk ngerjain skripsi gitu salah satunya. Terus ya jangan lupa waktu aja sih dari ya oke lah dari segi waktu ya pernah sih dari segi di Aslab dulu pernah sampai rapat sampai malam, mungkin ya itu manage waktu aja, mungkin nggak tahu ya kalau sekarang sih oke lah ini Zoom aja nih mainnya gitu loh. Kalau dulu kan di tempat sampai pulang malam gitu loh ya. Semangat aja intinya mah. Oke, ini bisa jadi apa ya, motivasi mungkin buat angkatan 2018, angkatan saya sendiri, angkatan Intan ya. Sama mungkin nanti ke bawah-bawah kan nonton ini pasti dilihat-lihat Tentunya. sampai 2022, 2023 ke bawah-bawah. Ya. Oke, mungkin buat podcast LOPL ini udah sekian, Kang udah ngulik banyak banget tadi, Kang juga udah cerita banyak. Ya, terima kasih ya udah diundang ya dari teman-teman LOPL ya, teman-teman LOPL. Jadi juga buat Akang sudah menyempatkan waktunya buat hadir di Repot. Ini namanya Repot, Kang. Ya, repot. Ya, buat podcastnya. Dan maaf banget nih Kang kalau misalkan ganggu waktunya malam-malam buat ikut ke. Udah di spare kok waktunya untuk udah LOPL mah udah spare mah waktunya ini mah. Oke, terima kasih banyak Kang buat waktunya, dan terima kasih juga buat LOPL yang sudah menonton. Semoga bisa diambil hikmahnya, pembelajarannya dari apa yang Kang Adli berikan buat kalian kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih banyak buat Kang Adli. Terima kasih banyak buat LOPL yang Sama-sama Reski. Ya, mungkin ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan, Kang? Udah kata terakhir. Udah aja deh, cukup. Oke, mungkin sekian LOPL berdedikasi optimasi kembangkan generasi. Terima kasih, sampai jumpa di episode 4 dan berikutnya. Terima kasih, Kang.